Selamat sahabat. Mantap. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, saudara sekalian, terima kasih kepada Tuhan karena sahabat yang indah yang Tuhan berikan, walaupun di luar dari 1 minggu yang lalu, 100, 97, 99, 101, dalam mobil 105, pasang AC turun 100, panas saudara. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini kita belum terbakar, tapi kita harus membakari semangat iman kita untuk menginjil. Amin. Jangan lupa saudara sekalian, saya ditugaskan oleh pendeta dan juga oleh jemaat, bahkan dari banyak individual. Orang bilang, Saudara Wayne, kamu sudah pulang dari acara KKR bersama Grace, bagaimana kalau berikan kesaksian? Tante Norma bilang, saya tidak akan masuk gereja kalau kamu tidak khotbah. Bahaya ini. Ada yang lain bilang, jangan lupa ya, kasih kesaksian mengenai apa? Mengenai pelayanan penginjilan pada waktu kami pergi, tidak terasa hampir 1 bulan yang lalu. Hampir 1 bulan. Dan puji Tuhan, kami telah pergi dengan selamat. Biasanya saya sakit-sakit, kalau dia pulang ada sakit sedikit. Tapi pas turun saya sudah bilang, bahaya ini. Sudah makan es nado lagi. Bahaya kalau bilang es, kami tidak tahu bagaimana cairannya itu, airnya dari mana, dibekukannya bagaimana, saya tidak tahu. Nah, saya kebetulan pernah bekerja di bagian restoran, jadi sedangkan es aja kita harus tes semuanya. Harus tes itu apa? Yang disebut dengan state punya tes. Jadi semua harus dites-tes. Nah, sekarang kita ini hanya pergi dengan iman. Dan puji Tuhan, pas turun memang ada sedikit, tapi kami tidak pernah suami istri ada bilang mau sakit. Dan itu tidak luput dari doa-doa dari kita semua. Nah, nanti sebentar kita akan lihat bagaimana kuasa dari doa dan bagaimana semangat penginjilan dan bagaimana Tuhan mau kita untuk tetap apa? Menginjil. Sebetulnya Anda mau lihat judulnya Glad Tidings of Good Things. Apa kalau dalam bahasa Indonesia itu? Kalau Anda buka buku dalam buku Roma, disitulah itu ayatnya ditulis. Nanti Anda lihat sebentar. Jadi kita akan sama-sama belajar apa arti dari judul ini. Kabar baik tentang hal-hal yang apa? Yang indah, ya. Atau kabar baik tentang hal-hal yang baik. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan ayat ini. Anda lihat ayatnya ada di sini, coba lihat. Terbalik. Rupanya ke bawah. Nah, tapi sebelumnya mari kita tadi sudah baca bersama-sama ayat yang paling populer, betul? Ayatnya terdapat dalam buku apa? Yesaya 6 ayat 8. Paling populer, semua orang sudah tahu. Apalagi kalau orang apa? Orang Advent. Anda baca di situ. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Tuhan bilang begini, siapa yang kita mau utus? Saya mau bertanya, kira-kira siapa yang aku harus utus atau Tuhan akan utus? Apakah dia hanya mengutus pendeta-pendeta? Benar atau salah? Salah. Apakah dia hanya mengutus pelayan-pelayan jemaat? Salah. Apakah dia hanya mengutus kaum pria yang jago-jago berkhotbah? Salah. Atau ibu-ibu yang pintar memasak? Salah. Tuhan hanya meminta kita semua dengan satu jawaban. Inilah aku, utuslah aku. Sangat simpel. Nah, inilah ayat yang saya katakan tadi. Roma 10 ayat 15 dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau Anda baca bahasa Inggrisnya, coba Anda perhatikan di situ. Saya sengaja taruh 2. Dia bilang, how beautiful are the feet of them. Kena enggak dia punya translationnya? Tidak terlalu kena, betul? Kalau Anda sudah tidak ada kaki, ya itu akan diizinkan Tuhan mungkin. Tapi ada yang lain Tuhan pakai. Bagi mereka yang mempunyai kaki yang siap untuk apa? Membawa pekabaran, itulah yang Tuhan mau. Kita semua masih ada kaki. Sedangkan ada orang yang ada kaki pun. Anda tahu ada seorang yang sangat kerdil dari Australia. Anda masih ingat namanya?
Dia masih kecil. Terus-terus kecil, karena memang kecil dia. Dan dia mengabarkan Injil. Banyak orang yang apa? Banyak orang yang menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Kemudian, betapa indahnya kaki mereka. Ini dia punya translate yang paling kena. Betapa indahnya kaki mereka yang memberitakan Injil damai sejahtera dan membawa kabar baik tentang hal-hal yang baik. Nah sekarang mari kita lihat apa Roh Nubuat katakan mengenai penginjilan. Penginjilan ialah inti dari apa katanya? Apa ini penginjilan? Suluh. Penginjilan ialah inti dari apa? Jantung kekristenan. Bayangkan. Anda percaya Roh Nubuat atau tidak? Saya percaya Roh Nubuat ada di dalam Alkitab. Jadi kalau Anda orang Kristen, jangan lupa penginjilan itu apa? Jantung Anda. Kalau Anda belajar lebih banyak lagi Roh Nubuat, salah satu prerequisite Anda hidup di surga itu adalah apa? Orang yang suka menginjil. Salah satu, itu prerequisite-nya. Orang yang suka menginjil. Nah, ini mungkin Anda bisa lihat di sebelah sana. Itu salah satu prerequisite. Orang yang suka menginjil. Anda ke surga tentunya nomor satu. Kita ke surga bukan karena, satu-satunya kita ke surga karena Yesus mati bagi kita sehingga kita layak ke surga. Dan orang akan tanya di sana, Tuhan akan tanya, Anda ada menginjil. Nah makanya itu dibilang, kalau Anda ke sana kira-kira paling kurang ada berapa mahkota di kepala Anda. Itu ada lagu, adakah bintang-bintang di mahkotaku. Betul? Sebetulnya jangan taruh adakah, harus berapakah bintang-bintang di harus begitu. Itu pendeta Rumami yang ajarkan itu. Dan saya percaya itu. Saya percaya itu. Jangan bilang adakah. Kenapa kalau adakah? Ada berarti Anda tidak tahu. Diri Anda sudah ada satu apa? Bintang. Berarti Anda itu tidak ada iman nanti kalau cuma bilang adakah, harus berapakah bintang-bintang di itu Anda harus apa? Tanamkan dalam pikiran Anda. Karena itu adalah jantung, adalah tema dasar penting bagi mereka yang disebut pemberita dan pembawa peringatan Tuhan yang terakhir bagi dunia yang hancur. Itu baca terus di situ. Ini Roh Nubuat yang bilang, kita yang hidup sekarang dalam waktu-waktu jam penutupan, akhir-akhir zaman, dan pekabaran Advent harus diproklamasikan untuk menyiapkan umat bagi kedatangan Tuhan dan menyuarakan dengan suara yang nyaring ke seluruh penjuru-penjuru dan pelosok-pelosok permukaan bumi ini. Di Aurora hanya 60% orang Kristen. Ada 40% yang non-Kristen. Aurora alone. Anda kira 40% itu sedikit atau banyak? Hampir setengah dari penduduk Aurora tidak mengenal apa? Belum tahu. Bayangkan. Jadi kita di mana saja kita berada, kita harus apa? Menjadi penginjil. Saya ingat dulu ada di Laguna ada satu ibu namanya Ibu Kus, meninggal. Tua-tua. Dia sering naik apa? Naik bus. Setiap kali naik bus dia bawa itu teratak-teratak. Dia bahasa Inggris terbatas sekali. Dia cuma bagi, excuse me sir, here you go. Excuse me sir, for you. Excuse me sir, here you go. For you, here you go, for you. Cuma dua kata itu dia pakai. Bayangkan, dia berusaha untuk menginjil. Jantung kekristenan. Kemudian apalagi yang Roh Nubuat katakan? The church is missionary agency. Jadi gereja Lifehouse adalah missionary agency. Jadi tempat orang apa? Datang belajar untuk menginjil. Jadi kalau orang bilang begini, kamu masuk di gereja mana? Gereja Lifehouse. Kira-kira apa program Anda? Satu aja bilang. Program kita adalah apa? Penginjilan. Lihat, Roh Nubuat katakan, the church was organized by Christ for missionary apa? Purpose. Anda buka dalam GW 464. Kemudian nomor 2, the entire church should be active missionary agency. Semua. Dan ketiga, all SDA institution, ini sekolah-sekolah, should be missionary agency. Anda buka semua itu Anda bisa baca. Ini ayat-ayatnya, kutipan-kutipannya. Kemudian ini lagi ada dalam Desire of Ages. Dia bilang, every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary. Dia katakan setiap murid sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai seorang missionary. Anda bayangkan, Roh Nubuat banyak sekali berbicara mengenai missionary. Ayat juga katakan dalam Kisah 13:47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami
Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Anda tidak perlu travel kemana-mana. Anda travel aja ke Aurora, sudah menjadi apa? Misioneri. Gampang sekali. Kemudian Ezekiel bilang juga, aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah apa? Tuhan. Itu tulisannya dalam, dan juga ini Roh Nubuat katakan, dalam Roh Nubuat. Christ is waiting. Dikatakan, kalau Anda mau menginjil, malaikat-malaikat surga akan berjalan, apa katanya? Mendahului kita mempersiapkan jalan. Bayangkan, jangan takut saudara. Kalau Anda mau menginjil di Anda punya neighbor, jangan lupa, malaikat akan dikirim lebih dulu oleh siapa? Tuhan. Beban kita bagi wilayah-wilayah yang jauh tidak akan pernah dapat diletakkan sampai ke seluruh bumi, diterangi oleh kemuliaan Allah kalau Anda tidak apa? Menginjil. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana dengan Anda yang hanya ada di sini? Saya mau tanya, apakah Anda juga menginjil di tempat ini atau tidak? Menginjil, saudara. Saya mau tanya, bagaimana Raja Nebukadnezar diinjili? Pakai KKR atau tidak? Bagaimana Raja Nebukadnezar itu bertobat? Apakah dia dipakai KKR atau tidak? Siapa yang injili dia? Saya cuma mau tanya, mungkin. Siapa yang menginjili Raja Nebukadnezar? Yes, orang cuma di dalam. Orang-orang dekat. Sampai dia mengakui Allah. Cuma itu. Dia diinjili oleh Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Cuma itu. Dan Daniel punya kebiasaan apa? Dia rela mati. Dia rela dicabut nyawa kalau dia apa? Tidak berdoa. Dan dia berdoa. Hanya dengan doa-doa saja itu membawa apa? Rahmat Indonesia bisa hadiah bisa diubahkan. Doa juga, Anda lihat. Ini hanya ilustrasi saja. Gambar ilustrasi. Saya ingat sebelum kami pergi di park, kami didoakan oleh seluruh jemaat Lifehouse. Anda masih ingat di park? Tapi mereka tidak berdoa seperti ini. Ini hanya gambar ilustrasi saja. Jadi semua jemaat Lifehouse mendoakan Grace dan Wayne dalam perjalanan untuk menginjil. Tidak terkecuali. Saya ingat tuh terakhir. Baca. Prayer is a necessity in our labor for the salvation of soul. Jadi kalau Anda mau menginjil tanpa doa, percuma. As God alone can give the increase of the seed we sow, Ellen G. White wrote extensive on how spiritual power in evangelism is entirely depend on earnest intercessory prayer. Jelas sekali. Makanya, saya mau bilang, makanya penginjilan waktu itu boleh dibilang sukses. Karena kami didoakan oleh jemaat Lifehouse. Ini hanya gambar ilustrasi, jangan Anda pikir ini. Memang mereka berdoa seperti ini dalam hati. Dan juga bapak-bapak pun tidak kalah mendoakan. Dan dipimpin oleh pendeta Cortez waktu itu. Ya. Dan ada juga tim yang lain ada menginjili di Kansas City. Dan mereka juga mendapat berkat seluruh conference. Dan inilah yang disebut dengan Roh Nubuat punya tulisan. Spend more time in study and prayer. That's the secret of successful evangelism. Percuma kalau Anda tidak berdoa, tidak akan sukses. Kalau Anda berdoa, Anda akan sukses. Jadi the secret of success, the victory gain for Christ are not dia bahasa Indonesia di bawah. Kemenangan yang diraih bagi Kristus bukanlah karena bakat yang cemerlang atau pengetahuan yang luas, melainkan karena apa? Kuasa doa yang tersembunyi saat sang pekerja memohon kepada Allah demi pertobatan jiwa-jiwa. Jadi jangan lupa, doa akan membawa sukses dalam penginjilan. Ini juga, Anda bisa baca dalam Roh Nubuat. Doa menjadi senjata yang ampuh melawan kegelapan ketika peraturan pemerintah, penganiayaan, atau hambatan fisik menghalangi metode penginjilan yang lain. Anda bayangkan, doa walaupun Anda ada yang mau berniat jahat, sampai pemerintah pun tidak bisa berkutik kalau Anda sudah berdoa. Jadi makanya puji Tuhan jemaat Lifehouse berdoa. Ini lagi doa. Ellen White tulis. Ellen White menekankan bahwa ketika jemaat bersatu dalam doa bersama secara kolektif, kuasa rohani yang dilepaskan untuk penginjilan jauh lebih besar dibandingkan upaya yang dilakukan secara terpisah. Anda lihat bagaimana kuasa doa pada waktu Anda
Jadi jangan lupa, sebelum Anda bagikan traktat ke orang lain di bus, berdoalah. Kalau perlu bawa dengan doa. Here, dapat Ibu Kus. Here for you, sambil berdoa. There you go, here for you, berdoa. Doa membawa apa? Berkat. Church prayer, saya ingat semua kita mendoakan. Walaupun ini doa-doa di lain, tapi saya yakin dan percaya kami apa? Kami pun didoakan. Kemudian doa-doa dari Lifehouse ini tidak pernah apa? Kami lupakan. Dan kami rasakan selama kami di mana? Di Bitung Barat. Dan Anda baca ini, lihat ini penting sekali. GWR Jilid 1. Kegembiraan dalam jemaat. Jemaat yang giat dan aktif dan selalu bergembira dalam pekerjaan Tuhan akan membawa semangat menginjil dan persatuan. Anda lihat? Jadi jangan lupa saudara, kalau orang giat, orang gembira-gembira pun di dalam jemaat, bukan bergembira di bioskop atau di bergembira di dalam jemaat, itu membawa apa? Semangat juga. Jangan lupa, ini orang punya semangat bergembira untuk menginjil juga. Ini lagi, jilid 2. Persatuan jemaat adalah salah satu kunci sukses dalam menginjil. Jangan lupa saudara, kita bersatu di dalam jemaat akan membawa sukses dalam apa? Menginjil. Ada juga lagi di sini. Ini sama, tetap sama-sama. Ini kebersamaan kita semua ya. Kalau kita bersama-sama, apalagi sebaku polo, baku ciong, mari coba ciong suami istri sendiri, jangan orang lain. Jadi, saya mohon maaf bagi mereka yang tidak tahu, saling memeluk, saling berciuman, nah itu bahasa Indonesia yang benar. So, maaf, saya punya Manado tak tertahan. Ya kan? Kita gembira di dalam berjemaat, penginjilan akan apa? Lancar. Amin. Jadi mari orang bawa sayang. Kalau bawa sayang, orang akan ada semangat untuk apa? Menginjil. Ini juga. Ini lagi Anda bisa baca. Jemaat yang bersatu dalam doa dan saling mengasihi satu dengan yang lain dalam Yesus akan menghasilkan penginjilan yang kuat dan berkuasa. Lihat itu. Inilah jemaat Lifehouse. Ya. Dan kita bersyukur pada Tuhan kita memiliki juga pendeta yang apa? Boleh disebut the man of prayer dengan istrinya. Dan kita juga adalah jemaat yang apa? Penuh dengan apa? Berdoa. Saya dulu teringat Tante Ani bilang, cuma itu kita andalan loh, berdoa. Tante Ani selalu berdoa. Berdoa adalah kunci untuk kita bisa apa? Menginjil. Nah, kami berdoa bersama Grace secara pribadi. Kami bilang, bagaimana ya? Memang kami menginjil sama-sama dengan jemaat. Dulu jemaat Lifehouse, dulu. Sekarang juga akan terus. Setiap tahun kami penginjilan. Waktu itu ada COVID. Anda masih ingat? Pas COVID, stop. Setiap tahun menginjil. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan jemaat Lifehouse dari dulu. Dan itu akan dipertahankan sampai sekarang. Kemudian kami bertekad bersama Grace. Grace bilang, kapan kita bisa menginjil hanya orang dua? Nah, kebetulan kami diberi kesempatan. Ada orang yang memanggil, kebetulan Brother Ricky Walean dengan Dr. Inyo dan istrinya dan Pendeta Mamuli. Mereka panggil. Padahal kami baru 2 bulan, 3 bulan bikin KKR dari Lifehouse. Kemudian kami pulang. Pas kami pulang mereka bilang, ayo kita menginjil lagi. Sampai dokter Inyo bilang, oh Win mau datang, maju kok. Dia panggil. Nah istrinya paling nggak suka di air. Tapi kita mau menginjil di mana? Saya tanya, di mana? Papua. Aduh cilaka ini. Saya terus terang paling takut di Papua bukan karena apa? Nyamuk, saudara. Just bikin takut pak kita. Nah, ini banyak sekali orang Papua di sini. Jadi sengaja saya bilang. Tapi kita bilang begini. Ingat baik-baik janji Tuhan. Kalau ke sana, Tuhan sudah mengirim apa? Malaikat. Tapi walaupun itu saya pakai gelang 10 biji. Gelang penangkis nyamuk. Sini, di kaki. Ada gelang yang membuat nyamuk lari. Tapi kali ini saya yang lari. Karena takut saudara. Tapi kita berdoa Tuhan kalau boleh jangan takut. Dan akhirnya kita berambil keputusan. Dia bilang ayo Tuhan pergi. Bayangkan kita pergi dan anda tahu bukan hanya itu. Kita diberi kesempatan untuk dikenal di Cina bahwa gereja Lifehouse itu ada menginjil. Jadi pas kita ke Great Wall, saya bilang tolong pegang ini supaya gereja Lifehouse dikenal bahwa gereja itu apa menginjil. Dan dia pegang, kita foto. Puji Tuhan, kami sempat apa? Ambil tanda mata supaya Lifehouse apa? Bisa dikenal bahwa gereja ini memiliki apa? Semangat menginjil, jemaatnya. Dan Tuhan kasih. Dan puji Tuhan, bukan hanya itu, kita disambut oleh orang-orang di Papua sana. Ya terus itu gerejanya, cuma itu gerejanya. Nggak ada dinding, saudara. Tidak ada dinding. Kemudian mereka sambut kita dengan
injang piring. Gimana orang Papua tahu itu? Mereka injang piring. Dan bayangkan anak-anak pun semangat menginjil, semangat bernyanyi. Kebetulan dipimpin oleh Ibu Grace. Dan bagaimana bedanya kalau kita menginjil di tempat juga yang lain. Ini pengalaman kami berdua di tempat yang lain. Ya. Dan inilah mereka punya semangat di dalam apa? Di dalam menikmati akan penginjilan ini. Dan puji Tuhan, 11 orang yang dibaptis. Orang bilang, cuma 11. Saudara, waktu satu hari itu, padahal sudah mau malam, kita mau apa? Kita mau apa namanya? Satu malamnya kita mau mulai kita punya KKR. Saya tunggu-tunggu, mana ini baliho enggak pernah pasang-pasang. Terus kita tanya, jadi di mana ini promosi-promosi ini? Enggak ada. Orang bilang begini. Dia bilang, mohon maaf, ini boleh pasang lama-lama. Dong mau lupa. Jadi mesti pasang satu hari di hari yang sama supaya dong ingat. Jadi bayangkan saking, ya begitulah keadaan di sana. Saya tidak mau apa istilah tertawa, tapi tak tertahan juga. Tapi ya itulah indahnya. Jadi dong lupa, dia boleh pasang 1 minggu atau 3 hari. Bisa lupa mereka. Jadi pasanglah hari yang sama sehingga, ya mari langsung apa? Datang. Jadi lumayan. Dipasanglah baliho itu di hari yang sama. Dan puji Tuhan, itulah yang terjadi. Dan kali ini, kita bilang begini, Grace, marilah orang. Jadi seberapa kali orang Grace bilang begini, orang ini cuma mementingkan diri sendiri. Pasiar-pasiar apa semua. Kenapa kita tidak menginjil berdua? Kita ambil keputusan kita berdua siang malam. Dan puji Tuhan, kebetulan kami diundang di Shenli, gereja Chinese di Jakarta. Kemudian teman-teman kita baku dapa. Terus kita bilang begini, orang ini cuma baku dapa. Bagaimana kalau orang semua apa? Menginjil. Dan puji Tuhan mereka bilang, oke, kami siap. Dan Tuhan mengizinkan, ini teman-teman, makanya dinamakan ini all friends, artinya tamang-tamang. Ya, kami juga sempat pergi menginjil waktu itu dengan Tante Noma, tapi Tante Noma tidak sempat pergi. Itu udah lain lagi. Tapi ini kami berusaha untuk, kalau boleh, Tuhan gunakanlah kami dengan apa yang ada, hanya kami berdua untuk menginjil. Kami mau coba nikmati, karena kami sudah rasakan bagaimana indahnya menginjil. Sedap sekali, saudara. Kali ini, marilah kita apa? Tuhan gunakanlah kami dengan apa yang ada. Dan betul, tiba-tiba kami hubungi, ini namanya Elana Miraranta. Dia bilang begini, oke. Dia juga mengaku, terus terang saya suka menginjil, tapi saya tidak tahu bagaimana. Setelah kami panggil, senang sekali dia. Walaupun dia harus kerja, dia kerja, tapi dia berusaha dengan rupa, dia bawa, dia punya apa? Laptop, dan dia harus bekerja sambil apa? Mengikuti akan cara. Luar biasa sekali. Dan Tuhan buka jalan. Dan dia sudah, kalau tidak salah, sudah 25 tahun, 26 tahun, tidak pernah bicara seperti ini. Dan akhirnya Tuhan sanggupkan, karena malaikat sudah dikirim. Dan semua doa-doa. Kemudian hari yang pertama juga, kami panggil Dr. Larry Tumalung. Kemudian teman-teman dari SD ini semua. Dia juga siap. Dia bahkan membawakan seminar kesehatan. Dia juga pernah bicara di Lifehouse. Dan juga dia yang berbicara pada hari yang pertama. Ada 2 orang bicara pada hari yang pertama. Kemudian, puji Tuhan, ini mungkin Anda tidak terlalu tahu mengenal gambar ini, tapi ini adalah papinya Grace. Dia bukan Advent. Orang yang tidak Advent, tapi mereka ini mempunyai keluarga yang sangat setia kepada gereja mereka. Gemim. Dan puji Tuhan, puluhan tahun dia tidak pernah masuk gereja, dan kali ini dia datang di acara. Dan dia bawa juga ada om ini. Tapi anak juga, dia bagi. Tapi anak juga coba berkhotbah di gereja Gemim. Tapi dia datang. Jadi bayangkan. Dan ini tentunya ada juga usaha dari pendeta Tambani. Dia juga yang lawat-lawat. Puji Tuhan, kami senang sekali karena ini bisa terjadi. Kami tidak tahu kapan, yang penting sudah ditabur. Doakan supaya satu saat dia bisa menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kami tidak tahu kapan, tapi yang penting kita sudah tabur, ya. Kita tetap doakan. Kemudian inilah tim yang ada. Orang ini all friends semua ini. Ada pendeta Sepang juga, itu teman-teman dari SD. Kami panggil semua. Dan hari yang berikut adalah bagian dari ini. Namanya Ria Pando, dia kenal sekali ya, Eling. Dia bilang orang seperjuangan keluarga ini baik-baik sekali. Ya, dia itu orangnya polos-polos bicara. Teman kami dari SMP.
Dia bilang, orang sama-sama berjuang, kondora yang dia yang DP keluarga yang semakang pak kita dulu, yang saya tanpa tinggal. Dia bilang itu, dia bilang kesaksian. Keluarga Emor yang, dan dia siap juga. Dia ini adalah ibu ketua sidang di gereja Chinese di Jakarta. Dan dia juga siap tinggalkan keluarga untuk menginjil. Karena keluarganya tidak bisa datang semuanya. Dan kemudian inilah hari ketiga adalah saya sendiri. Nah, ini sebenarnya saya taruh di sini kenapa? Untuk pertama kali Ibu Rumambi Junior berkhotbah di KKR. Puji Tuhan. Pertama kali di dalam sejarah. Nah, ini baca ini nih. D4. It is a special honor given to me by the Lord. Jadi kita bisa berkhotbah dan ini sudah ada di live waktu itu dan kebetulan juga karena masih pertama kali makanya Grace bilang kalau boleh datang Batamang untuk sama-sama. Jadi introduction dan juga kita saling bergantian membawakan firman Tuhan dan kebetulan kami punya topik waktu itu adalah apa? Mengenai sorga. Dan saya banyak belajar mengenai sorga dan puji Tuhan inilah menjadi kerinduan dan menjadi saya punya harapan dan sudah terkabul Tuhan punya jawaban doa saya. Kemudian kami diundang di conference di sana, jadi ini conference minute. Saya tidak berkhotbah kepada mereka karena ini semua pendeta-pendeta semua di sana. Bagaimana saya mau? Kami diundang di kantor conference untuk memberikan devotion. Saya katakan, saya tidak mau memberikan devotion karena semua di situ pendeta-pendeta, apalagi yang seorang kasih devotion. Tapi saya berikan kesaksian. Dan terus terang, kesaksian saya itu simple sekali. Saya cuma bilang, saya ini anak pendeta, darah perpuluhan. Kita semua sudah tahu bagaimana di conference. Kalau Anda dipindahkan, di mana saya ada pergi, pergilah dengan apa? Gembira dan senang hati, pasti Tuhan akan berkati Anda. Coba saya bilang. Kemudian saya berikan kesaksian mengenai Lifehouse, di mana kita memiliki pendeta sampai anggota yang penuh dengan apa? Doa. Karena dengan doa, kita ini bisa apa? Mendapatkan satu jemaat. Bahkan cuma itu, kita juga diberikan oleh Tuhan sampai jadi apa? Full church. Dan inilah kesaksian-kesaksian yang kami buat. Dan mereka juga senang dengan kedatangan kami. Mereka bilang kamu membawa berkat di kita punya apa? Conference. Dan mereka juga minta-minta foto terus. Nah, sekarang ini saya mau kasih tahu. Tentu Anda lihat ya, ini apa sebenarnya? Nah, ini yang disebut dengan bedah rumah. Ini kesaksian ya. Bedah rumah. Ini adalah rumah, Anda lihat nih rumahnya ini, dia akan berbelok ke kiri. Rumah yang sangat kecil yang dibedah, artinya dibongkar. Dimusnahkan, istilahnya dihancurkan. Anda tahu rumah ini? Coba Anda lihat rumahnya. Saya ingin lihat supaya Anda lihat rumahnya. Ini ke kiri dan ini rumahnya. Ini rumahnya. Rumahnya hanya seperti ini dan tinggal di dalam ada 12 anak. 12 anak tinggal di rumah ini. Hanya 2 ruangan. Satu untuk orang tua. Hanya 1 ruangan. Ini baru 1. Ini karena ini yang originalnya. 1 ruangan. Kecil sekali, hanya begini, kecil sekali. 12 anak tinggal di dalam dengan 2 orang tua, papa dengan mama. Kemudian mereka jemaat di sini, yaitu di daerah Bitung Barat, mereka berusaha untuk membantu keluarga ini. Dan rumah ini sudah apa? Roboh dan sudah apa? Dibangun kembali dan sekarang sudah ada 2 ruangan. Jadi 1 untuk orang tua, 12 anak di 1 ruangan yang sangat kecil. Dan kami dan Grace sudah pergi ke ruangan itu. Dan kami juga mengambil bagian Tuhan yang kasih berkat untuk membangun rumah ini. Jadi puji Tuhan rumah ini sudah dibangun. Waktu kami pergi sudah ada beton, sudah ada ruangan, cuman lantainya sudah ada, atap sudah ada. Mereka tinggal mereka pasang terpal tinggal di situ. Bayangkan, 12 anak tinggal di situ. Puji Tuhan, 12 anak ini, 2 sudah dibaptis. 2 sudah dibaptis, bapaknya belum. Baru mamanya. Dan puji Tuhan, waktu akhir dari KKR, anaknya 2 lagi dibaptis. Bayangkan, 12 anak saudara. Cuma ruangan kecil sekali. Kecil sekali. Aduh, saya sendiri, sangat terharu. Nah, ini sudah ini. Jadi kita akan, dan juga kami diberi kesempatan oleh Tuhan, untuk membantu janda-janda dan yatim piatu. Nah, itu yang disebut dengan pelayanan jadi tipe Yakobus 1 ayat 27 Anda sudah tahu ya. Jadi jangan kita lupa itu janda-janda. Dan inilah yang kami buat. Nah, mereka bilang begini, ini bukan karena mau mencalonkan jadi, kan biasa tuh orang kasih
sembako, beras, karena mau calon di apa ini? Apa? Caleg-caleg. Nggak ada, saudara. Bayangkan, karena Tuhan punya sayang, kita punya bahan-bahan itu apa? Sembako dan lain sebagainya. Jauh lebih banyak dari calon-calon caleg Jakase, orang bilang. Karena Tuhan punya apa? Tuhan punya baik itu semua. Mereka bilang, wih, sedangkan caleg-caleg aja cuman kecil. Kok ini dia ministry bisa bawa banyak apa? Banyak beras dan lain sebagainya. Kok beras-beras yang bobo sedap, bukan beras-beras bukan beras-beras apa? Beras-beras karong yang enak-enak lagi. Jadi mereka bilang, aduh, saya sendiri bilang, wah, luar biasa Tuhan punya apa? Karena Tuhan sudah kirim apa? Malaikat. Karena doa dari Lifehouse apa? Selalu apa kami rasakan di sana. Kami tidak sakit karena doa. Kami selamat karena doa. Kami bisa sanggup untuk membawakan firman Tuhan karena doa. Financial pun bisa sanggup karena doa dari Jemaat Lifehouse. Puji Tuhan. Dan pendeta ketua Uni juga datang. Jadi dari conference, dari Uni, dan bahkan pendeta Ronald Rantung dia menyiapkan, mereka punya bus baru untuk angkat kita setiap malam. Karena kita tinggal di 4 Point di Manado, ceramahnya ada di Bitung Barat. Untung sudah ada tol. Bayangkan kalau tidak ada tol, itu perjalanan itu agak apa? Jauh. Tapi puji Tuhan, pakai Kota Uni punya mobil baru, mobil bagus, hanya tap-tap, tuk, langsung masuk, sampai keluar, tiba di tempat apa? Tiba di tempat kita punya KKR. Dan judul KKR kita adalah Jesus is Coming, a Promise of Eternal Life. Itu judul kita, panjang. Dan itu mereka akan pakai nanti untuk KKR nanti katanya di daerah Tomohon. Mereka akan pakai judul yang sama. Puji Tuhan. Nah, kemudian kita juga dikunjungi oleh kedua si Joli ini. Karena mereka bawa peluk terus. Mohon maaf, berpeluk-pelukan terus. Masih honeymoon, tapi semangat menginjil luar biasa. Mereka datang dari Bandung, kemudian apa? Berikan kesaksian. Anda tahu kan ini, mereka pernah datang di gereja kita. Indra Rantung dan istrinya Dewi Rantung, dia adalah bekas Muslim di Bandung. Dan dia telah masuk jadi Advent dan dia bikin kesaksian. Karena waktu itu yang hadir juga ada orang-orang yang Islam. Dan Anda mau tahu, setiap malam average itu 250-an ke atas selalu datang. Dan mereka didoakan setiap malam. Jadi di seluruh undang, saya aja baru kali itu lihat. Dulu kalau tamu-tamu kan cuma duduk manis-manis pakai. Tapi sekarang mereka diundang ke depan. Nah inilah, ini yang pendeta Rantung doakan. Ini semua tamu-tamu semua yang didoakan, yang berdiri. 200 average, 200-an orang. Puji Tuhan. Jadi doa-doa kita di sini membawa kekuatan bagi orang-orang yang... Saya tidak tahu mereka mau dibaptis, yang penting sudah ditabur. Itu adalah pekerjaan roh suci yang akan bergerak. Dan mereka memberikan kesaksian di hari yang kelima. Dan yang terakhir adalah Dr. Sepang yang membawakan panggilan. Jadi dia membawakan baptisan dan dia membawakannya itu dengan sangat baik. Puji Tuhan. Orang-orang berdiri, didoakan. Dan hari Sabat kita juga merayakan. Dan sesudah itu kita apa? Membuat apa? Baptisan. Saudara sekalian, baptisan ini luar biasa sekali. Ujang-ujang, saudara. Memang berkat. Air dari bawah dan air dari atas. Berarti luar biasa. Ini Lifehouse P2 apa? Bukan cuma dari curahan dari atas. Air semua apa datang. Berkat limpah. Hujan. Saya aja baru kali ini lihat orang dibaptis hujan-hujan. Nah ini. Anda boleh lihat. Hujannya deras sekali. Anda mau menyanyi tidak dapat dengar. Nggak bisa kedengaran. Karena saking derasnya hujan itu. Dan orang semua dibilang begini. Puji Tuhan ini adalah hujan berkat. Dan Anda mau lihat kenapa itu menjadi berkat. Puji Tuhan, Anda tahu ada berapa? Ini terus terang baptisan yang terakhir. Ada yang malu mau dibaptis, mereka baptis 1 hari sebelumnya, sembunyi-sembunyi. Ada juga yang baptis sebelumnya, berapa hari sebelumnya? Sembunyi-sembunyi, tidak mau tahu dari dia punya gereja mau tahu. Masih malu. Nah, asal ada juga mungkin yang baptis pagi-pagi, saya tidak tahu, kedinginan mungkin dia, tapi tidak mengapa. Yang penting dia dibaptis. Dia terima sebagai Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan inilah semua yang mereka dibaptis. Dan Anda mau tahu inilah pendeta yang salah satu yang bekerja keras. Namanya pendeta Denny Sendo. Dialah yang selalu mendekati keluarga yang ada 12 anak itu. Dan dialah yang membangun tuh rumah dengan dia punya tangan. Dan juga ada bantu-bantuan yang lain. Dia bangun sendiri.
untuk anak-anak ini. Dan Anda mau tahu juga, nah inilah puji Tuhan. Saya tahu mungkin ini salah satu dari anak ini. Dan puji Tuhan ada 33 orang yang dibaptis pada hari Sabat itu. Amin. Dan Anda lihat 33 lumayan. Padahal sebelumnya sudah ada apa? Acara baptisan, ada acara KKR. Sebelumnya itu sudah ada. Dan sesudah itu juga nanti ada rencana ini dari pendeta Praban mau pergi. Dan ini yang ini terus terang bukan sembunyi-sembunyi, sudah menjadi rahasia umum juga. Nah, di dalam penarikan jiwa perlu sekali itu apa? Financial. Bagi pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta ini kasihan mereka harus apa? Memberikan ceramah satelit, betul? Mereka harus dibayar. Mereka punya gaji berapa kasihan? Ada pendeta-pendeta yang masih apa? Belum istilahnya belum indeks. Masih berapa? Mungkin 1 bulan mereka cuma 1 juta sekian. Ada yang bilang begini, kita cuma dapat yang 2 juta paling tinggi. Nah, Anda bayangkan 2 juta 1 bulan, kalau dia ada anak, ada istri, dia mesti makan, dia mesti bikin perlawatan, dia mesti naik ini, naik itu, kira-kira cukup itu atau tidak? Nah mungkin cukup, tidak akan cukup. Orang aja ke 6 orang, $100 habis. Itu dia punya gaji 1 bulan. Sekarang kan $1 17. Ya hampir 2 juta. Ada yang cuma dapat 1,5 juta. Mereka harus apa? Melawat. Nah, pendeta-pendeta ini sudah dijanjikan, nanti pendeta akan pergi berikut, saya akan kasih kamu 5 juta kalau Anda bawa satu apa. Tapi mereka tidak tunggu uang itu. Mereka bilang, saya akan bawa sekarang. Makanya jumlah dari baptisan adalah 33. Kalau pendeta itu gila uang, dia akan bilang, saya simpan dulu, karena saya mau tunggu 5 juta datang. Tidak, saudara. Mereka bilang, tidak, saya harus baptis, saya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dan mereka datang. Malah ada yang baptis lebih dulu, ada yang baptis lebih dulu. Bayangkan itu, luar biasa. Itu bukan cuma rahasia, itu perlu mereka untuk apa? Finance itu perlu untuk apa? Penginjilan, perlu sekali. Tapi mereka tidak pusing mengenai apa? Uang. Saya tidak menunggu 5 juta mau datang. Bayangkan 5 juta itu boleh dibilang 3 bulan gaji itu. Mereka bilang tidak. Kami tetap akan membaptiskan mereka pada saat ini. Nah itu karena apa? Semangat menginjil, saudara. Mereka pun hilangkan 5 juta, yang penting menginjil. Apakah kita hilangkan 5.000 untuk menginjil? Boleh nggak? Boleh, betul? Ini Anda mau lihat susahnya di sana. Ini panas, suar milu orang. Ini nggak gampang menginjil di sana. Jadi Anda boleh bayangkan. Puji Tuhan. Dan inilah salah satu yang dibaptis. Tuhan bilang betapa indahnya kalau ada orang apa dibaptis, surga akan bersuka cita, malaikat-malaikat akan bersuka cita. Begitu juga Yesus pernah sampaikan dalam doa, heavens open and voice from heaven said, you are my dearly loved son and you bring me great joy. Jadi kalau ada orang dibaptis, Tuhan akan bilang, kamu membawa apa? Saya apa? Great joy. Yesus juga, dan Anda baca sama ini. Dan inilah mereka-mereka yang apa? Heaven celebrate every time someone is safe. Ya kan? Nah, ini saya mau kasih tahu kepada Anda. Inilah salah satu orang yang dibaptis. Dia bilang begini. Sebelum kami berpisah, ini dia bilang begini. Dia bilang begini. Tolong doakan saya. Karena dari semua keluarga saya, baru saya yang masuk Advent. Dan dia punya gereja, dekati terus sama dia. Dan dia itu orang yang baru dia. Pun dia bilang begini. Di kampung yang saya tinggal, dan baru saya yang Advent. Di keluarga, di kampung. Dia bilang, tolong doakan saya, supaya saya ini kuat-kuat terus. Dan kedua, saya bisa panggil kita punya keluarga untuk masuk Advent. Jadi jangan lupa, saya sudah lupa namanya, mohon maaf. Tapi saya bisa telepon pendeta, yang bawa dia jadi Advent bukan pendeta. Ketua sidang. Ketua sidang yang melawat dia, melawat. Dia ini hasilnya dari orang Sangir, tapi tinggal di salah satu kampung di Bitung Barat. Satu kampung itu dia bilang dia banyak keluarga di situ. Dan dia orang pertama yang jadi Advent. Dan dialah orang satu-satunya di kampung dia yang Advent. Bayangkan. Dia bilang, tolong doakan saya. Saya bilang, mari om, kita harus foto dan kita harus sampaikan ini kepada jemaat Lifehouse. Supaya jangan lupa doakan om ini. Karena dia baru dibaptis. Tuhan katakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun.
asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sebab itu aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan apa? Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama baik orang Yahudi, tapi juga orang Yunani dan juga orang-orang di Amerika. Kemudian katakan, lalu ia berkata pada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan dikatakan Tuhan bilang, dia bilang begini, I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of age. Amen. Tuhan memberkati kita semua.